Di tengah gurun pasir yang begitu tandus, ada sebuah mata air yang nggak pernah kering. Bahkan setelah ribuan tahun berlalu. Jadi tidak hanya setahun, 2 tahun, puluhan tahun, ini bahkan ribuan tahun, airnya tidak pernah surut. Airnya selalu jernih, sejuk, dan dipercaya membawa keberkahan. Tapi, siapa sangka, air yang diminum oleh jutaan orang di Mekah itu dulunya pernah hilang ternyata. Terkubur dan terlupakan selama berabad-abad. Inilah kisah sumur Zam-Zam, air suci yang jadi saksi perjuangan, doa, dan cinta seorang ibu. Bagaimana kisahnya? Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sam Yubai. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita akan berbagi kisah terkait dengan asal muasal sumur Zam-Zam, air Zam-Zam yang merupakan identik oleh-oleh haji ini ya. Dan ini kita yakini adalah air yang begitu membawa keberkahan bagi kaum muslimin. Nah, lantas bagaimana ceritanya? Kita akan bahas di video kali ini. Baik, begini ceritanya teman-teman. Bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi atas perintah Allah, beliau meninggalkan istrinya, yaitu Ibunda Hajar, dan juga bayinya Ismail di lembah tandus yang saat itu belum jadi kota Mekah ya, seperti saat ini. Nggak ada manusia, nggak ada pepohonan, cuma padang pasir dan juga batu sejauh mata memandang. Bayangkan ini ya, Nabi Ibrahim itu lama sudah menikah ya, tapi belum dikaruniai seorang anak. Ketika beliau dikaruniai seorang anak, namanya Nabi Ismail alaihissalam, baru saja lahir, sudah diminta oleh Allah untuk meninggalkannya di padang pasir yang tandus. Bagaimana seorang bapak ya. Tapi inilah bagaimana kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu Khalilullah, ya, kekasihnya Allah yang begitu taat 100% tanpa nanti ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau hanya menjawab sami'na wa ta'na. Contoh keteladanan, ketaatan yang begitu luar biasa kepada Sang Pencipta. Nah, ketika ditinggal ini ada satu percakapan yang sangat menarik ya, menggetarkan jiwa kita sebagai seorang hamba. Percakapan antara suami dan istri, percakapan antara kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Ibunda Hajar yang sholihah luar biasa. Ketika Ibunda Hajar bertanya pada Nabi Ibrahim ketika meninggalkannya di padang pasir yang tandus itu, Ibunda Hajar bertanya pada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Mengapa engkau meninggalkanku di lembah ini? Tidak ada teman ataupun yang lainnya." Ibunda Hajar menanyakan hal tersebut berkali-kali, sedangkan Nabi Ibrahim sama sekali tidak menengok. Lantas Ibunda Hajar paham. Kemudian bertanya lagi kepada Nabi Ibrahim, "Apakah Allah yang telah memerintahkanmu untuk melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim mengangguk, membetulkan pernyataan dari Ibunda Hajar. Nabi Ibrahim menganggukkan kepalanya. Kemudian istrinya paham dan berkata, "Jika demikian," ini jawaban seorang istri yang solikah ya, "jika demikian maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Begitu percayanya, begitu keimanan yang kokoh dimiliki oleh Ibunda Hajar bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Maka dengan hati berat Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dan hanya berdoa yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dalam surat Ibrahim ayat 37, Nabi Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Rob kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Masya Allah. Ini ujian yang begitu luar biasa, ujian ketaatan yang begitu luar biasa yang diberikan pada keluarga
Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari demi hari, bekal mereka mulai habis, air sudah tidak tersisa lagi. Ismail kecil menangis kehausan. Kemudian Ibunda Hajar berlari panik antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ya, yang kita nanti akan menjadi salah satu bagian dari ibadah haji. Ya. Ibunda Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Sofa ke Marwah berharap melihat tanda-tanda kehidupan. Sampai akhirnya dalam kelelahan dan air mata, datanglah keajaiban dari langit. Ketika Ibunda Hajar kembali mendekati bayinya, tiba-tiba dari bawah kaki kecil Ismail alaihissalam muncul pancaran air yang terus menyembur. Kemudian Ibunda Hajar spontan menampungnya dengan tangannya sambil berkata, "Zam-zam, zam-zam." Yang artinya berkumpullah, berkumpullah, saking derasnya air itu. Dan sejak itulah mata air itu dikenal dengan nama Zam-zam. Air kehidupan, air yang diberkahi, air yang jadi bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Sebagaimana keyakinan Ibunda Hajar tadi ketika ditinggal Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar begitu yakin bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Setelah munculnya air Zam-zam ini, tak lama kemudian datanglah kabilah Jurhum yang akhirnya menetap di sekitar tempat itu. Maka tempat itu yang kita kenal saat ini sebagai Mekah mulai tumbuh. Mekah pun mulai tumbuh, ya, didatangi orang-orang dan berawal dari doa dan air mata seorang ibu yang soleha. Waktu terus berlalu, kaum Jurhum hidup di sekitar sumur Zam-zam. Tapi seiring waktu mereka menjadi tamak dan juga zalim, teman-teman. Mereka memperjualbelikan kehormatan tempat itu, bahkan mencuri harta dalam Ka'bah. Sampai akhirnya datanglah suku Khuza'ah. Suku ini yang akhirnya berhasil mengusir suku Jurhum dari Mekah. Namun, sebelum meninggalkan kota itu, kaum Jurhum ini saking zolimnya tadi ya, menimbun sumur Zam-zam dengan pasir dan juga batu, seolah ingin menghapus jejak keberadaannya. Selama ratusan tahun, sumur itu hilang tanpa bekas. Tidak ada seorang pun yang tahu. Orang-orang hanya tahu kisahnya dari cerita-cerita lisan saja. Tapi nggak ada yang tahu persis di mana letaknya sumur Zam-zam yang sudah dikubur, ditutup oleh kaum Jurhum tadi. Ratusan tahun setelahnya, lahirlah seorang lelaki mulia dari keturunan Ismail alaihissalam. Namanya adalah Abdul Muthalib. Tidak lain adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW. Jadi suatu malam, keistimewaan Abdul Muthalib ini salah satu kisah yang diceritakan di dalam kitab ini, dalam kitab perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW. Ini digambarkan, diceritakan, dikisahkan bahwa suatu malam Abdul Muthalib ini bermimpi. Dalam mimpinya ada suara yang berkata, "Gali Thaibah." Dan keesokan harinya muncul lagi dalam mimpinya, "Gali Zam-zam." Awalnya ia bingung, tapi suara itu terus datang, menyebutkan tanda-tanda tempat di mana sumur Zam-zam yang tinggal cerita itu terkubur. Yaitu di antara dua berhala dekat tempat penyembelihan dan di bawah tumpukan kotoran hewan. Akhirnya Abdul Muthalib yang resah karena tadi terus bermimpi, dalam mimpinya terulang terus, ya, gali Zam-zam, akhirnya mulai menggali hanya dengan bantuan satu orang saja, yaitu putra beliau Al-Haris. Orang-orang Quraisy menertawakan mereka, menganggapnya gila. Kenapa? Karena dianggap sumur Zam-zam ini hanya sekedar dongeng saja, hanya cerita-cerita masa lalu saja. Sehingga mereka menganggap Abdul Muthalib dan juga anaknya yang berusaha menggali kembali sumur Zam-zam itu dianggap orang yang nggak waras. Karena dianggap menggali pasir di tengah tanah haram.
Tapi Abdul Muthalib terus menggali hingga tiba-tiba air memancar dari dalam tanah. Air yang jernih, air yang selama ini hilang, yaitu sumur Zam-Zam. Setelah penemuan itu, Abdul Muthalib menangis dan bersujud syukur. Beliau tahu ini bukan air biasa yang dianggap dongeng pada masa itu, ternyata memang ada. Ini adalah warisan dari Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Air dari langit yang diturunkan untuk umat manusia. Maka sejak saat itu sumur Zam-Zam dijaga dengan penuh kehormatan. Bahkan sampai hari ini, sampai detik ini, airnya tidak pernah kering meski jutaan orang meminumnya setiap tahun. Dan lebih ajaib lagi, sumbernya tidak terhubung ke sungai ataupun laut manapun, tetapi terus mengalir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, dari kisah sumur Zam-Zam kita belajar ada hikmah yang bisa kita petik, bahwa keajaiban itu lahir dari ketulusan doa dan juga kesabaran. Air yang kita minum hari ini bukan sekedar air, tapi bukti nyata dari cinta seorang ibu, ketaatan seorang ayah, dan juga janji Allah yang tidak pernah ingkar. Jadi setiap kali kamu minum air Zam-Zam, ingatlah kisah di baliknya, kisah tentang iman, perjuangan, dan juga kasih sayang yang abadi. Itulah kisah dari sumur Zam-Zam yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Dan jangan lupa ya, jika ingin mengikuti terus kisah-kisah yang inspiratif dari masa lalu dan bersumber dari wahyu, tentunya ini teladan terbaik bagi kita yang hidup di zaman saat ini yang penuh dengan fitnah. Maka jangan lupa ya, agar tidak ketinggalan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini sehingga tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Baiklah, itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.